nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Summa amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiyal muslimah bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala mukhbiran bizalika fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan amal soleh dan kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan Jumat yang kita lakukan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak menjadi peninggi derajat buat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Hari ini jamaah haji Indonesia sudah mulai berbondong-bondong pulang ke negeri asal mereka masing-masing. Bersyukur, beruntung bagi mereka yang tahun ini dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mereka melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Mereka bisa menikmati ibadah di Masjid Nabawi yang pahalanya 1.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Begitu mereka pulang sebagaimana yang Nabi sampaikan, kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Pulang ke negeri masing-masing, mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari segala dosa dan kemaksiatan. Kita yang ada di negeri kita Indonesia ini jangan bersedih. Baiknya nggak jadi berangkat karena ada hal-hal yang menjadi penghalang, atau memang kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersedih, karena kita bisa mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang diundang ke rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita yang ada di negeri kita ini bisa juga dosa kita diampunin. Bahkan dalam hadis Nabi menyampaikan, bukan cuma dosa yang Allah ampunkan, tapi tinggi derajat kita di dunia, terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah. Hadis ini dapat kita temukan dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi buka hadis ini jamaah yang dirahmati Allah dengan satu tawaran. Wahai sahabat-sahabatku yang aku cintai, maukah aku sampaikan ada amalan, kalau ini kalian kerjakan, maka dosa-dosa akan Allah gugurkan dan Allah tinggikan derajat kalian di dunia, terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah. Para sahabat lalu menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ini kata para ulama hadis dalam metode menyampaikan tarbiyah, pendidikan kepada orang lain. Bagus kalau kita buka dengan pertanyaan.
Seandainya Nabi langsung mengutarakan ada amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa dan meninggikan derajat, mungkin jamaah yang dengar ada yang belum siap. Tapi kalau kita buka dengan pertanyaan seperti yang dilakukan Rasulullah, mau nggak kalian aku sampaikan amalan yang menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Itu jamaah lebih siap dan sahabat pun kompak menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Beliau menyebutkan di hadis ini ada 3. Faqala sallallahu alaihi wasallam isbaghul wudu alal makari. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Yang ketiga, intizarus shalah ba'das shalah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi derajat kita di dunia dan di yaumil qiyamah dengan menyempurnakan wudu kita dalam kondisi sulit. Yang pertama, menyempurnakan wudu kita. Maksudnya menyempurnakan wudu bukan cuma rukun dan sunnahnya saja, semua adabnya dikerjakan. Rukun wudunya tuntas, sunnah wudunya dikerjakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang kita sering lihat ada orang ambil wudu tapi belum sempurna. Ketika dia basuh wajahnya, ada lekukan-lekukan di wajah yang belum sempat dibasuh. Karena kata para ulama, ada lekukan di wajah ketika kita basuh saat wudu, jika tidak digosok-gosokkan maka tidak sempurna wudunya. Yang pertama ada di mata, yang kedua ada di alis, yang ketiga ada di antara hidung, samping hidung, yang keempat ada di bawah bibir, yang terakhir bagi yang punya jenggot dan kumis atau cambang harus digosok-gosok. Dan panduannya diambil air, tuangkan di atas jidat, dimulai dari atas lalu turun ke bawah, dan jangan angkat tangan kita, nempel terus dari wajah sambil menggosok-gosokkan tadi lekukan yang ada di wajah kita. Kalau kita angkat, tempel lagi, maka di situ menjadi mustakmal, tidak sempurna wudu kita. Nah, jadi ketika kita basuh wajah, tempel tangan, gosok-gosok, jangan diangkat, tangan kita terus nempel sampai lekukan yang ada di wajah ini tuntas. Wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah wajah, tangan sampai siku. Ayatnya jelas. Kata Allah, yang dibasuh tangan sampai siku, bukan mulainya dari siku. Kita sering lihat banyak orang ketika nyalain keran ambil wudu, yang dibasuh ketika tangan sikunya dulu, baru ujung tangannya. Padahal kata Allah, wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mereka yang paham ayat-ayat Al-Quran, mereka yang paham bahasa Arab, ngerti kalau membasuh tangan ketika wudu diawali dari selas jari kita ini, lalu naik ke atas siku. Karena ayatnya berbunyi demikian. Ada 2 lekukan yang harus kita lakukan ketika basuh tangan. Yang pertama di ujung siku, yang kedua di dalam siku. Maka ketika membasuh tangan, 2 posisi harus kita lakukan. Pertama, ketika kita basuh, yang pertama kuku kita buka lekuk, tekuk tangan kita, maka terbukalah lekukan-lekukan yang ada di siku. Lalu setelah kita sampai ke siku, luruskan tangan kita, bisa membuka bagian dalam siku, baru ke sini sampai ke telapak tangan. Itu baru sekali usapan. Nabi mensunahkan 3 kali. Bagi yang kukunya panjang, dibalik tangannya, lalu diguyurkan air-air. Karena bisa jadi ada kotoran yang ada di kuku kita, sehingga kalau tidak masuk air, tidak sempurnalah wudu kita. Ini yang Nabi inginkan kepada kita umatnya. Kalau pengen dosa diampunin, tinggi derajat kita, sempurnakan wudu kita. Begitu juga ketika membasuh kaki. Banyak yang kita lihat hanya diguyur saja kaki, padahal ayatnya jelas, ighsilu
diminta oleh Allah, gosok. Jadi air dinyalakan, digosok. Caranya yang tangan ini buat punggung kaki, yang ini buat telapak kaki. Jadi kaki ada di tengah-tengah. Kalau kaki kanan, kalau kaki kiri kebalikan. Yang tadi di punggung kaki berubah menjadi telapak kaki, yang ini di punggung. Memang posisi yang paling sempurna ketika wudhu itu dalam kondisi duduk. Makanya di masjid-masjid yang sudah maju, di masjid-masjid yang sudah terkenal, itu tempat wudhunya ada tempat duduknya. Itu bukan buat orang-orang panti jompo, tidak, tapi untuk menyempurnakan wudhu kita. Lihatlah Masjidil Haram, lihatlah Masjid Nabawi, lihat Masjid Istiqlal. Tempat wudhunya ada, duduk di situ di depan keran yang akan digunakan untuk berwudu. Kenapa? Agar sempurna wudu kita, terutama ketika membasuh kaki. Ya, inilah yang diminta oleh Rasulullah, isbahul wudu alal makari. Diampunin dosa kita, ditinggikan derajat kita dengan menyempurnakan wudu, terutama dalam kondisi sulit, kata beliau. Apa itu kondisi sulitnya Rasulullah? Para ulama hadis menjelaskan ada 3 kondisi sulit. Kalau kita bisa menyempurnakan wudu, maka derajat kita tinggi di yaumil qiyamah. Yang pertama, dalam kondisi sakit. Ada orang lagi sakit, wudunya cukup disemprot saja, lalu diusap-usap dan diambil rukunnya doang. Ya gak jadi masalah, wudunya sah, tapi tidak bisa meninggikan derajatnya. Ini ada orang sakit, benar-benar dia wudu, minta dibawain air, minta dibawain ember, lalu dia basuh yang rukun dan juga yang sunnah. Dimulai dari tapak tangan dia cuci piring. Dalam mazhab Imam Syafi'i ketika kita basuh tangan, di sini mulai niat. Nawaitu sunnatal wudu, saya niat menjalankan sunnah wudu. Tapi kalau niat wudunya nanti ketika kepala, ketika basuh wajah, nawaitul wudu alirafil adasil asghari fadlillahi ta'ala, saya niat wudu untuk mengangkat hadas. Tapi ketika niat sunnah wudu sudah dimulai ketika menggosokkan tangan seperti ini. Ini lagi sakit, sempurna wudunya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, hadir. Diampunin dosanya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam musim yang sulit seperti musim dingin. Ada kalau di satu negeri ketika musim datang tiba, musim dingin tiba, jangankan kita nyentuh air, memegang benda-benda yang ada di sekitar kita aja rasanya udah sulit. Tiba-tiba ada orang ketika musim dingin sulit menggunakan air, dia tetap wudhu sempurna dari rukun dan sunnahnya dikerjain. Itu yang kata Nabi, dosa-dosanya diampuni dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata para ulama hadis, alal makari, kondisi sulit yang Nabi maksud dalam hadis ini saat dalam perjalanan. Dia bisa menjalankan wudu dengan rukun dan sunnahnya, maka bukan dosa yang digugurkan, tapi juga ditinggikan derajatnya di dunia, terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah. Inilah khutbah Jumat yang singkat, mudah-mudahan kita bisa menjalankan wudu dengan sempurna agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis kata Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu hatta min tahti asfari. Orang yang sempurna wudunya dalam kondisi normal, sempurna wudunya, alhamdulillah kata Nabi, dosanya diampunin meskipun ada dosa yang dikerjain dari bawah kukunya. Bayangin, emangnya ada dosa di bawah kuku? Seandainya ada, kata Nabi, dosa-dosanya akan gugur, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kasiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul jinni wal bashar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-khurar summa amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa haddar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi tanna bi malaikatillahil musabbihati bi qudsihi talasabikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insihi wa qala ta'ala wa lam yazal mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma an sadatina Bi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali baqiyatus sahabati ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baldatina hadhihi Indonesia wa sa'ira buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.